Sudah jatuh tertimpa tangga. Inilah nasib korban kejahatan perbankan. Uang puluhan hingga ratusan juta rupiah raib dari rekening. Mereka pun sulit mendapatkan penggantian dari pihak bank. Lantas, sejauh mana pertanggungjawaban bank terhadap dana nasabah? Berikut liputan tim delik RCTI dibegal soceng rekening kering. Aksi kejahatan cyber di dunia perbankan masih terus terjadi. Seolah tak ada habisnya, modus pelaku pun semakin canggih dalam menggasak uang tabungan nasabah. Data Barreskrim Polri mencatat dalam rentang 3 tahun terakhir ada lebih dari 18 kasus kejahatan cyber perbankan. Salah satu modus kejahatan perbankan yang telah cukup lama dan paling sering dialami nasabah bank yakni skimming. Modus kejahatan ini diketahui kerap menimpa nasabah yang mengambil uang melalui mesin ATM. Skimming biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka memasang alat untuk membaca kartu dan nomor rekening nasabah di ATM ataupun di tempat-tempat lain yang ada akses kartu. Nah, mereka akan mengambil by system nomor rekening dan nomor kartu tentunya. Salah satu kasus skimming yang sempat menjadi sorotan menimpa nasabah Bank Nagari di Padang, Sumatera Barat. Akhir Mei 2022, sebanyak 141 nasabah Bank Nagari menjadi korban skimming dengan total kerugian hingga 1,5 miliar rupiah. Diduga pelaku berjumlah 2 orang dan berstatus warga negara asing. Tim delik menemui Andri Basman, salah seorang nasabah Bank Nagari Padang yang menjadi korban kejahatan skimming. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini tiba-tiba menemukan saldo tabungannya berkurang lewat notifikasi penarikan SMS banking. Kronologisnya terjadi pada hari Kamis 5 Mei 2002. Saat itu pada Lebaran. Kebetulan saya di rumah mertua di Bukit Tinggi. Pas saya di depan HP pagi-pagi, muncul notifikasinya 6 kali. Tarikan tunai 2 juta 4 kali dan 1 juta 2 kali. Jadi total nominal seluruhnya 10 juta. Kami juga mendatangi pihak Bank Nagari untuk mengkonfirmasi mengenai pengembalian dana korban. Sayangnya pihak Bank Nagari yang kami temui tidak berwenang untuk menjawab. Bahwa Bank Nagari Allah menuntaskan permasalahan dengan nasabah. Itu terkait sistem keamanan itu. Emangnya bisa gawe bisa. Kalau mau gawe salah gawe. Modus kejahatan perbankan dengan menggunakan kecanggihan teknologi terus berkembang seiring kian majunya teknologi digital perbankan. Salah satunya social engineering alias soceng yang kini marak menimpa sejumlah nasabah bank di Indonesia. Pelaku biasanya mencuri data pribadi korban dengan mengirimkan sebuah link palsu yang seolah-olah merupakan link resmi dari bank yang bersangkutan. Banyak orang yang berpura-pura sebagai pegawai bank ya, menawarkan tentang perubahan informasi tarif transfer bank, dia telepon, tawaran menjadi nasabah prioritas. Nah ini juga banyak juga yang kita tangani, mulai dari ujungnya itu meminta data kita. Kejahatan perbankan dengan modus soceng yang sempat ramai menjadi perbincangan menimpa Binsar Parhusip di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pada saat itu 6 Juni 2022 pukul 15.34 saya sedang bertugas di poliklinik ini dan saya berhadapan dengan pasien dan pada saat itu saya sedang merawat luka dan pakai sarung tangan. 15.34 tiba-tiba saya ditelepon WA. Kemudian saya melihat ada logo BRI dengan label layanan pelayanan perubahan tarif, menyapa laki-laki mengaku oknum CS dari BRI Pusat. Tapi HP saya speaker karena saya bekerja dan saya tidak fokus bahwa yang menelepon itu apakah dia benar, nomornya saya juga tidak lihat. Terus kemudian saya jawab, dia minta ada perubahan dari 6.500 ke 150.000 per bulan. Saya tidak mau. Terus kemudian dia kemudian konfirmasi lagi, saya terpecah pikiran saya karena saya fokus bekerja. Dokter bedah ini juga dikirimkan link oleh pelaku dan diminta untuk mengisi form guna mengecek pemberitahuan terkait transaksi perbankan.
dimintanya lagi untuk mengisi form. Kemudian setelah itu saya kembali bekerja. Nah, pada saat itu dia konfirmasi lagi, saya ada kirim link. Kemudian saya copy linknya, saya kirim ke dia. Nah, tapi saya tidak pernah memberikan OTP atau memberikan password atau memberikan token. Tapi ternyata di 1540 sudah terjadi notif transfer yang berlanjut sampai 1640 dengan 9 transaksi. Anehnya Brimo saya itu mungkin bisa dibuka di tempat lain tanpa saya berikan OTP atau memberikan password. Dia sudah ada di Android lain. Akibat modus kejahatan Soceng, Binsar mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sayangnya hingga kini belum ada penggantian atas kerugian yang dialaminya dari pihak bank yang bersangkutan. Totalnya adalah Rp274.306.500, terdiri dari 4 rekening, semuanya atas nama saya, hanya 2 atas nama anak saya karena masih di bawah usia 18 tahun. Memang saya sangat sesalkan. Sampai sekarang BRI terkesan belum tampak tanggung jawabnya sama sekali. Di kantor cabang BRI saya hanya disodorkan print transaksi, kemudian hanya turut prihatin dan mereka bilang sudah menyerahkan ke pusat. Saat dikonfirmasi, pihak BRI Pangkalan Bun menegaskan kasus tersebut kini telah ditangani pihak kepolisian. BRI telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus kejahatan social engineering ini. Itu merupakan kewenangan dari kantor pusat kami, Mas. Kelengahan nasabah menjadi pintu masuk yang dimanfaatkan pelaku untuk menguras tabungan korban. Namun lemahnya sistem keamanan perbankan juga diduga ikut memicu maraknya aksi kejahatan digital perbankan.